Totalitas Nyonya Presiden hanya lupa mencuci celana dalam suaminya. Dia dipukul di depan umum oleh Green Tea. Dia dengan bangga mengusirnya dari rumah Lu. Tidak disangka Nyonya Presiden langsung membalas tanpa ragu. Green Tea marah sampai hidungnya berkedut. Kegaduhan mereka menarik perhatian Presiden. Namun Green Tea melihat kesempatan untuk dirinya sendiri. Malah melaporkan terlebih dahulu. Langsung menuduh Nyonya Presiden memukulnya. Dengan kasihan menatakan wajahnya sudah rusak. Nyonya Presiden dengan tegas menyebut ada kamera pengawas di lorong. Siapa yang pertama kali menyerang, akan terlihat segera. Kak, menurutmu bagaimana? Asisten Yang, cek rekaman kamera. Asisten Tao, sekarang masih bisa minta maaf dengan sukarela. Nanti rekaman kamera akan dikeluarkan. Melihat perilakumu yang kasar. Apa yang akan dipikirkan Presiden? Kak Ming, Asisten Tao, aku hanya butuh permintaan maafmu. Saudara Ming, kamu yang memukul duluan. Tapi dia yang menggoda kamu duluan. Aku tidak terima. Cukup, minta maaf. Maaf, aku tidak dengar. Lagu Wanxing. Jangan terlalu berlebihan. Suaranya tidak terlalu keras. Minta maaf dengan nada seperti ini. Aku minta maaf. Lagu Wanxing. Tunggu saja. Kamu pergi. Aku tidak ingin pergi. Sepertinya dia hanya pekerja biasa. Bisa beli apa saja. Halo? Apakah ada batu giok yang lebih bagus? Aduh, pergi saja. Yang lebih bagus lagi. Ini semua sudah mencapai jutaan. Kamu masih tidak tertarik? Taoyan, ini untuk dibeli untuk nenekku. Kamu tidak bisa memilih yang lain. Kalau kamu bilang itu milikmu, maka itu milikmu. Apakah kamu punya kualifikasi untuk membeli? Kamu lihat, ini adalah Chu Yuxuan. Tolong bungkus ini untuk saya. Baiklah, Nyonya. Ini adalah yang pertama kali saya lihat. Pasti ada yang pertama datang, kemudian yang lain. Nyonya, silakan lihat. Tidak punya mata ya. Hanya sekadar asisten presiden direktur. Baru-baru ini dipecat oleh presiden direktur. Dengan statusnya, apa yang bisa kamu beli? Wanita ini setidaknya memiliki kekayaan jutaan. Kamu lihat lagi, pasti tidak mampu membelinya. Maaf, saya akan membungkusnya untuk Anda. Silakan ke sini. Ayo pergi. Sudah kukatakan aku yang melihatnya duluan. Mengapa memberikannya padanya? Kami bisa menjualnya kepada siapapun yang kami inginkan. Kamu bisa melihat batu giok lain, atau pergi dari sini. Taoyan, apakah kamu benar-benar ingin bersaing dengan saya? Sebenarnya tidak perlu bersaing. Jika kamu menyukainya, maka saya minta maaf. Hanya ingin bersaing dengan Kakak Ming. Orang itu, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Apa maksudmu? Orang itu, kamu. Apakah kamu hanya akan memberikannya jika saya bisa membuktikan bisa membelinya? Jadi, apakah batu giok ini bisa menjadi milikku? Ya, jangan ribut. Song Wanxing. Gelang senilai lebih dari 10 juta. Kakak Ming memberikanmu 5.000 yuan setiap bulan. Mau beli apa? Beli dengan ini. Kartu hitam keluarga Lu lebih dari cukup untuk membeli gelang giok ini. Bagaimana kamu bisa memiliki kartu hitam keluarga Lu? Bukan urusanmu. Bisakah dibeli? Tentu bisa. Nenek Lu sering berbelanja di sini. Aku akan segera membungkusnya untukmu. Tunggu sebentar. Tidak takut kartunya dicuri? Taoyan. Jangan mencemarkan nama baikku. Ini hadiah dari nenekku. Tidak mungkin. Nenekmu tidak akan memberimu kartu hitam meskipun dia sangat menyayangimu. Pasti kamu mencurinya atau palsu. Ya, pasti palsu. Cukup scan untuk tahu apakah asli atau palsu. Tunggu sebentar. Lihatlah. Dari mana kamu mendapatkannya? Diberikan oleh Kakak Ming. Hai, Song Wanxing. Kamu sudah menikah dengan Kakak Ming selama 3 tahun. Kakak Ming tidak pernah memberimu hadiah kan? Oh, Song Wanxing, kamu sedih ya? Melihatmu sedih membuatku senang. Hahaha, ambil dan gunakan saja. Lagu Wanxing, kalau memang harus memukul wajahmu, maka pukullah lebih keras. Tunggu sebentar, 2 wanita. Song Wanxing, di mana kartuku? Pasti asli, kakak Guo yang memberikannya langsung. Kartumu pasti palsu. Sekarang masih bisa mengakui. Taoyan, jangan terlalu cepat senang. Ada apa? Kakak sepupu, kenapa kamu di sini? Yan. Bukan. Mengapa tidak memberitahu saya ketika datang ke toko? Jika saya tahu kakak sepupu ada di sini, saya tidak akan bertengkar dengan wanita ini. Saya tidak perlu bersaing dengan wanita ini. Bukan, jangan bicara. Dia tidak tahu dari mana mendapatkan kartu hitam palsu. Harus bersaing dengan saya untuk belanja terbaik di toko Anda. Kartu hitam. Ah, sudah cukup berbasa-basi. Song Wanxing, jangan sombong, nanti kamu akan tahu. Manajer, Nyonya Tao, datang ke sini sebentar. Ayo.
Nyonya tahu, limit kartu ini adalah I, bukan O atau No. Apa? Kamu tidak salah, kan? Kartu ini diberikan langsung oleh Lu Hui kepada saya. Jangan panik, sepupu. Saya akan menyelesaikannya. Halo, Nyonya. Kartu ini milikmu. Ini palsu, segera pergi sekarang. Kalau tidak, kita akan melaporkan ke polisi. Bagaimana mungkin palsu? Oh, memang palsu. Kartu milik Nyonya tahu baru saja berhasil digunakan. Saldo kartu Anda 0. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nenek memberikan saya kartu hitam palsu? Apa yang tidak mungkin? Song Wanqing, bawa kartumu dan pergi dari Chu Yuxuan sekarang juga. Kalau tidak, kita akan melaporkan ke polisi. Pasti kalian yang melakukan sesuatu. Kalau berani, laporkan saja. Oh, Song Wanqing, kamu benar-benar keras kepala. Katakan, kamu menggunakan trik apa? Membuat nenek begitu menyayangi kamu. Kartu ini seharusnya milik saya. Kamu sedang memegang perut apa? Song Wanqing, kamu tidak mungkin hamil kan? Urusanmu apa? Kamu tidak mungkin hamil kan? Anak dari saudara Ming, kan? Lagu Wanqing, kamu sebenarnya menggunakan cara apa? Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Yaner, kamu sedang melakukan apa? Wanqing, apakah kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Lu Ming, apakah ini wanita yang kamu sukai? Hari ini benar-benar melihat kejahatan dia. Yaner, mengapa kamu bertengkar dengan Wanqing? Berikan kami penjelasan. Nenek Lu, biar aku yang menjelaskan. Kedua wanita ini tertarik pada gelang jade yang sama. Kemudian keduanya menunjukkan kartu hitam yang sama. Namun kartu Song Wanqing ini. Bagaimana bisa? Apakah kartu Wanqing ada masalah? Ya, batas kredit kartu Nyonya Song adalah O. Benarkah? Maksudmu? Tentu saja, nenek. Siapa nenekmu? Di sini hanya Wanqing adalah menantuku. Nenek malah memberikan kartu hitam pada Wanqing. Apakah kalian semua sudah mencobanya? Apakah pasti kartu ini memiliki limit 0? Ya, Tuan Lu, kartu ini memang tidak memiliki limit. Kak Ming, apakah kamu mendengarnya? Seharusnya ini adalah ulang tahun nenek. Aku ingin memilih batu giok yang bagus untuk nenek sebagai hadiah. Tapi Song Wanqing malah ingin mengambil dari saya. Tao Yan, apakah kamu masih ingin menggunakan cara dari 3 tahun yang lalu? Apalagi selain pura-pura menderita. Song Wanqing, perhatikan sikap bicaramu. Kartu itu adalah untuk Yanar, tidak mungkin palsu. Sialan Lu Ming. Maksud Anda, kartu yang diberikan nenek kepada Wanqing palsu? Nenek, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, kartu Wanqing adalah dari saya, tidak mungkin palsu. Tentang kartumu yang itu. Saya membekukannya. Nenek, mengapa kamu membekukan kartu hitamku? Bukankah kamu tahu, keluarga Lu telah mengembangkan MC Group dengan baik. Tidak bisa kalah karena wanita seperti ini. Ayahmu memiliki wanita di luar. Apakah kamu ingin menirunya? Aku tidak seperti ayahku. Kamu mau bagaimanapun aku tak peduli. Wanqing adalah menantu perempuan yang saya pilih. Wanqing, mari kita lihat batu giok. Nenek, silakan lihat. Ini gelang batu giok. Wanqing, kamu punya selera yang bagus. Pantas saja dia adalah mahasiswa terbaik di sekolah desain. Maafkan saya, Nyonya Song. Tadi itu kesalahan mata saya. Anda butuh batu giok ini, bukan? Biar saya bungkuskan untuk Anda. Tunggu sebentar. Saya tidak menginginkan kalian berdua. Tolong ganti penasihat penjualan untuk saya. Nyonya Song, ini tidak sesuai aturan. Anda seharusnya dilayani oleh kami. Jika tidak bisa ditukar, saya tidak akan membelinya. Ya, ganti sekarang juga. Harus diganti, saya adalah manajernya. Saya akan membayar langsung. Bagaimana menurutmu? Kamu, ada apa? Nenek Lu, mengapa Anda datang sendiri? Apa yang kamu inginkan? Saya hanya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Menantu perempuan saya sedang diintimidasi di sini. Kamu urus saja. Apa? Nenek Lu, silakan lihat. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah dia sudah membayar? Dan mereka berdua. Nenekmu, Nyonya Song, tolong maafkan saya berdua. Nyonya Song, tadi itu kesalahan saya. Tolong jangan pecat saya. Ya, benar. Bawa gelang jade ke villa keluarga Lu. Baiklah, Nenek Lu, selamat jalan. Lu Ming, saya akan mengingatkanmu sekali lagi. Jangan sentuh burung-burung di luar. Nenek. Yan kembalilah sendiri dulu. Nanti malam saya akan mencarimu lagi. Apakah kalian buta? Berani mengganggu Nyonya Lu. Hampir membunuh Cui Yusuan. Semua ini salahnya.
berpakaian begitu mewah. Tidak disangka dia orang seperti itu. Jelas sekali dia selingkuhan. Tidak punya uang tapi sombong. Kakak, lihat saja mereka membuli saya begitu. Ini semua karena kamu. Aku bahkan kehilangan pekerjaan. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Lu Cheng, lupa memberitahumu. Lu Cheng sudah kembali dari luar negeri. Kalian bicarakan saja, saya naik ke atas ganti baju. Lu Cheng, setelah begitu lama di luar negeri, kembali lagi. Apakah kamu masih memikirkan tentang MC Group? Halo, kakak ipar. Namaku Lu Cheng. Dia adalah adik kandung Lu Ming dari ibu yang berbeda. Halo, kakak ipar sangat cantik. Oh ya, kak, saya dengar asistenmu diganti dengan Taoyan. Bagaimana kalau, kakak ipar, biarkan saya menjadi asisten wakil presiden ini. Lu Ming, lepaskanlah. Ada apa Song Wanqing? Apakah kamu merasa kasihan padanya? Kakak ipar, kakak saya memang seperti itu. Dia punya temperamen buruk. Jika suatu hari kamu tidak tahan, datanglah padaku. Saya punya temperamen yang baik. Lu Cheng, pikiran apa yang harus bergerak? Tidak perlu saya ajari kamu, kan? Apa yang bisa saya pikirkan? Saya pulang ke negara ini hanya untuk melihat nenek. Sebaiknya kamu. Tentang kakak ipar. Kamu masih suka bermain-main seperti dulu. Kamu sengaja membuat saya marah agar saya memukulmu. Agar nenek merasa kasihan padamu, kan? Kak, kamu salah paham padaku. Saya hanya mengagumi bakat kakak ipar. Siapa yang tidak tahu? Kakak ipar dulu terkenal sebagai gadis berbakat dari sekolah seni. Menjadi asistenmu sungguh pemborosan bakat. Song Wanqing, kamu adalah wanitaku, Lu Ming. Berani terlibat dengan pria lain, coba saja. Setelah ulang tahun nenek, kita akan bercerai. Hanya karena perkataan Lu Cheng. Kamu ingin bercerai denganku. Tidak ada yang bisa dikatakan. Setidaknya dia tidak terlibat dengan wanita lain. Tidak ada yang bisa dikatakan. Sama dengan Ming. Tidak ada informasi yang diberikan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang bisa dikatakan. Lihat sendiri saja. Lu Ming, CEO termuda di MC Group, bertemu dengan kekasih rahasia. Diduga berselingkuh dalam pernikahan. Lu Ming, apakah kamu pantas pada Wanqing? Tidak ada yang bisa dikatakan. Nenek, jangan salahkan kakak. Mendengar kabar. Kakak dan kakak ipar belum mengumumkan pernikahan mereka. Semua orang di perusahaan mengira kakak dan Taoyan adalah pasangan yang cocok. Kakak, mungkin itu Taoyan. Untuk segera menggantikan kakak ipar. Maksudnya mengirim orang untuk mempublikasikan foto itu. Tidak akan. Dia tidak berani. Wanqing, keluarga Lu membuatmu menderita. Nenek, jangan katakan begitu. Kamu anak durhaka. Nenek, jangan memukul. Bagaimanapun, aku dan Lu Ming sudah memutuskan untuk bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lu Ming? Nenek, apakah Anda masih tidak bisa melihat seperti apa Song Wanqing? 3 tahun yang lalu, jelas kamu tahu aku menyukai Taoyan. Bahkan merancang untuk membuatku pingsan dan naik ke tempat tidurku. Nenek, apa sebenarnya yang kamu sukai dari dia? Kamu, benda kacau ini. Kamu tidak percaya pada Wanqing. Aku percaya. Sudah kubilang berapa kali. Taoyan bukanlah orang yang baik. Ya, kakak, si Taoyan, mana bisa sebaik kakak ipar. Lu Ming, ingat baik-baik. Keluarga Lu kita. Selain ayahmu yang tidak setia pada pernikahan. Sudah cukup, jika kamu ingin belajar darinya untuk berselingkuh. Lebih baik kamu bunuh aku dulu. Nenek, jangan marah. Nenek, saya tidak seperti ayah saya. Saya selalu direncanakan untuk jatuh. Hanya karena Anda memaksa saya bertanggung jawab padanya, saya menikahinya. Kalau tidak, saya sudah menikah dengan Taoyan. Kamu, Taoyan itu. Dia hanya menginginkan posisi dan kekuasaanmu. Kamu pikir dia akan tetap bersamamu tanpa itu? Apakah dia akan setia seperti Wanqing? Nenek, apa yang Wanqing berikan padamu? Kamu sangat melindunginya. Selama bertahun-tahun ini, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Wanqing memperlakukanmu. Lu Ming, ini peringatan terakhirku padamu. Jangan biarkan aku melihat skandal antara kamu dan Taoyan lagi. Kalau tidak, keluarga Lu tidak akan memiliki cucumu. Baiklah, mari kita cerai. Kamu anak durhaka. Jangan kembali setelah pergi. Nenek, jangan marah. Lu Ming dan aku memang seharusnya bercerai. Kakak ipar, jangan khawatir. Tunggu sampai kalian bercerai. Pergilah ke perusahaanku dan jadilah asistenku. Lu Cheng, jangan mencampur adukan. Wanqing, kamu sedang marah sekarang. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Tidak perlu dipikirkan, nenek. Cinta Lu Ming selalu Taoyan. Selama 3 tahun terakhir ini. Aku juga sudah muak. Kak Ming, aku membuat makanan favoritmu.
Mari makan malam bersama Yanar malam ini. Aku akan segera datang. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kak Ming, Yanar sudah menunggumu lama. Yanar, aku akan bercerai dengan Wen Xing pada hari Senin. Benarkah? Apakah kamu senang dengan perceraian kita? Kak Ming, apakah Yanar melakukan sesuatu yang salah? Apakah kamu melihat berita hari ini? Sudah kulihat. Kak Ming, kamu tidak akan mencurigai aku, kan? Aku tidak. Bagaimana mungkin aku akan membocorkan hubungan pribadi kita ke media? Apakah aku gila? Tidak. Saya juga percaya itu bukan kamu. Aku hanya berpikir siapa pelakunya. Keluarga Lu Saudara Ming adalah orang terkaya di kota Lan. Tanpa izin dari keluarga Lu, media pasti tidak berani menulis sembarangan. Apakah itu Lu Cheng? Baru saja pulang ke negara ini, sudah membuat masalah untukku. Kak Ming, kamu mau kemana? Aku masih ada urusan, kamu makan dulu saja. Kak Ming. Lagu Wan Xing. Pasti kamu yang menggoda Kak Ming lagi. Kakak ipar, malam ini aku ajak makan ya. Mari kita kenalan saja. Tidak perlu. Malam ini pukul 6 di Taman Langit, jangan sampai tidak datang. Kalau kakak ipar tidak datang, aku akan pergi ke rumahmu. Kamu. Kakak ipar harap kamu suka. Lu Cheng ini tidak cocok. Ah, kakak ipar. Kita satu keluarga. Jangan terlalu sopan. Lu Cheng, kamu mencari aku karena Lu Guo, kan? Kakak ipar memang cerdas. Jadi, aku akan langsung bicara. Aku sudah resmi masuk. Dan aku adalah wakil direktur. Aku harap kakak ipar bisa datang dan menjadi asistenku. Pernikahanku dengan Lu Ming hanyalah ilusi. Besok aku akan mengajukan perceraian. Kalau kamu benar-benar ingin membuat Lu Ming cemburu, lebih baik cari Tao Yan untuk menjadi asistenmu. Lu Ming Taide adalah dia. Tapi bagaimana ini? Saya tertarik pada kemampuan kakak ipar. Tapi Tao Yan begitu bodoh. Dia tidak bisa membantu saya. Jangan terlalu berlebihan. Saya baru saja melihat rambut kakak ipar terlalu berantakan. Saya secara refleks mengulurkan tangan. Saya tidak akan makan makanan ini. Selamat tinggal. Kakak ipar, pikirkan lagi. Periksa semua informasi tentang Song Wanxing dengan jelas. Mengapa tidak tinggal lebih lama dengan Lu Cheng? Kamu mengirim orang untuk mengikuti saya. Song Wanxing, kamu benar-benar berbakat. Lu Cheng baru saja kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu. Kamu bersama dengannya. Bagaimanapun, besok kita akan bercerai. Ini tidak ada hubungannya denganmu.